saudara-saudara, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita napas kehidupan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak saudara-saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah yang diingatkan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bahwa manusia adalah buatan Allah. Allah pembuat dan pencipta menciptakan manusia dengan tujuan pekerjaan yang baik. Bahkan pekerjaan yang baik itu telah ditentukan Tuhan pada awalnya sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Pekerjaan baik itu berarti bukan pekerjaan yang jahat, bukan pekerjaan yang tercemar atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pada firman Tuhan pagi hari ini mengatakan pekerjaan yang baik tersebut telah dipersiapkan Allah dalam setiap kehidupan manusia yang diciptakannya untuk masing-masing dapat melakukan pekerjaan yang baik. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini Allah mau mengatakan tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada apa yang menjadi keinginan manusia itu sendiri. Baik itu prestasi pribadi, pekerjaanmu, karir atau ambisimu sekalipun. Namun rencana Tuhan dan tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Perbuatan yang baik itulah yang ingin Tuhan nyatakan dan Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, supaya pekerjaan baik itu bisa tercapai, bisa kita lakukan, Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia artinya berjalan bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, mari ketika kita berjalan dalam Kristus, itu berarti hidup kita meneladani Kristus. Saudaraku, dalam firman Tuhan pagi hari ini dengan jelas Dia katakan dalam Kolose pasal yang pertama ayat 16 itu. Karena di dalam Dia kita telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan, baik singgasana, baik penguasa, semuanya diciptakan di dalam Dia dan untuk Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah buatan tangan Tuhan. Itu artinya
di dalam hidup kita ada mahakarya yang diciptakan Allah dengan unik. Karena kita berbeda dengan yang lain, dengan ciptaan yang lain. Yakni manusia yang diciptakan seturut dengan gambar Allah. Melalui kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28 itu. Yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu artinya orang yang hidup di dalam Kristus, dia harus meninggalkan perbuatan yang lama dan hidup di dalam Kristus menunjukkan perbuatan yang baru. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 itu. Siapa yang hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, tetapi yang baru telah datang. Dan kehidupan yang baru itulah yang harus kita tunjukkan dalam perbuatan yang baik yang diminta Tuhan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebagai orang yang hidup di dalam Kristus ciptaannya, kita diminta untuk melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus, melakukan pekerjaan di dalam Kristus bersama-sama dengan Kristus, supaya kita hidup lebih baik dengan melakukan pekerjaan yang baik itu. Sebagai orang tua, kita terpanggil menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk mengarahkan anak-anaknya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebagai teman, kita harus menjadi teman yang baik bagi sesama kita. Sebagai mitra kerja, kita harus menjadi mitra kerja yang baik, baik untuk orang yang ada di sekitar kita, terlebih di hadapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu berarti melayani Dia dan melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu, buatan tangan-Mu, yang Kau ciptakan seturut dengan gambar Tuhan. Imago Dei Allah, gambar Allah, ada di dalam hidup kami sebagai manusia yang Kau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menciptakan kami dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan yang baik, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami harus meninggalkan perbuatan yang jahat, yang tercemar, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Engkau memanggil kami sebagai ciptaan-Mu untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan itu telah Engkau tentukan sejak kami Engkau ciptakan. Terima kasih Bapa di sorga, ajari kami untuk dapat melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini dengan menyenangkan hati-Mu, melayani Engkau, melalui melayani sesama kami, mengasihi, terlebih-lebih Tuhan, dapat melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh pekerjaan kami dalam satu hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap keluarga, seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang telah mendengarkan firman-Mu, sehingga firman itu berbuah dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.